Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-Imam al-Arif billah al-Alimul Allamah al-Muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin ila an qala fadlut ta'min wa mimma khassallahu bihi hadhihi al-ummah at-ta'min wa ma'nahu Allahumma istajib aw kadzalika faf'al aw kadzalika falyakun wa huwa min khasa'isi hadhihi al-ummati allati tuhsadu 'alayha. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul kembali. Selain kita mendengar qasidah pujian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendengar hadis-hadis perkataan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita sudah sampai di bab yang membahas tentang fadlut ta'min, keutamaan menyebut amin, atau termasuk khususiyah keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kalimat amin. Itu kalimat amin yang singkat, yang pendek, yang mungkin kita selama ini tidak tahu itu adalah kelebihan untuk kita. Itu kelebihan untuk kita. Amin. Yang lagi doa amin, lagi sholat amin, habis Fatihah. Tak tahunya itu kelebihan buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata Abu Ya, arti dari amin adalah ya Allah istajib, ya Allah kabulkan. Ya, makanya ngapa kita nyebut amin pas lagi mau doa, ya Allah kabulkan doa itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, karena Fatihah itu di ayat 2 atau 3 terakhir adalah doa. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang telah Kau beri hidayat mereka. Ya, amin. Ya Allah kabulkan, begitu. Kabulkan. Jadi arti dari amin istajib, ya Allah kabulkan doa orang yang sedang berdoa tersebut. Dari mana keutamaan atau khususiyah kelebihan yang Allah berikan kepada kita kalimat amin ini? Kita tahu dari hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi atau bangsa Yahudi itu tidak hasud kepada kalian seperti hasudnya mereka kepada salam dan kepada kalimat amin. Ya, bangsa Yahudi itu kan bangsa yang paling hasud. Hasud. Paling dengkinya bangsa itu bangsa Yahudi. Kenapa mereka tidak mau iman kepada Nabi padahal mereka tahu sifat-sifat Nabi? Kenapa mereka tidak mau iman kepada Nabi padahal mereka sebelum Nabi diutus membanggakan Nabi, bersumpah dengan Nabi,
meminta pertolongan kepada Allah, tawassul dengan Nabi. Pas Nabi diutus, ya langsung tidak mau iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena kata ulama, ya mereka itu hasud kepada bangsa Arab. Ya, kenapa Nabi akhir zaman ada di bangsa Arab? Dikira mereka Nabi akhir zaman itu ada di bangsa mereka, bangsa Yahudi. Ya, karena kalau kita lihat sejarahnya, nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW dari Yahudi semua. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, ya, atau bukan Bani Israel, bukan. Nabi Ibrahim punya anak Ishak Ismail dulu, baru Nabi Ishak, kan dua. Yang keturunan nabi-nabi itu dari Nabi Ishak nanti punya anak Nabi Yakub, yang mana Yakub ini julukannya Israel, makanya dijuluki Bani Israel, anak keturunannya Nabi Yakub. Yakub punya anak Yusuf, Yakub punya anak 13 kan, jadi Nabi Yusuf, nanti punya anak lagi terus Nabi dari sini, dari garis keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sedangkan saudara besar kakak Ismail ini kakak Nabi Ishak. Ismail anaknya bukan nabi, terus sampai ke bawah tidak ada yang nabi. Nah, jadi istilahnya apa? Anak keturunan Nabi Ishak itu menganggap sudah nabi akhir zaman nanti juga dari kita. Mereka tahu akan ada nabi akhir zaman, begitu. Cuman kalau kita baca dari sejarah, dari riwayat, mereka tahu sifat Nabi luar biasa. Cuman seakan-akan Allah sembunyikan atau Allah tidak beritahu mereka dari bangsa mana Nabi akhir zaman ini. Soalnya kalau kita baca di cerita-cerita di kitab itu, riwayat-riwayat itu, setiap mereka membaca sifat Nabi atau ketika mereka mendengar kabar Nabi Muhammad, mereka mengakui semua. Kata mereka, oh iya tahu ada Nabi akhir zaman, cuman kami tidak kira Nabi akhir zaman itu diutus dari bangsa Arab, baik yang Yahudi atau yang Nasrani. Yang Nasrani, kalau kita baca di hadis kitab Bukhari ada, ketika Nabi Muhammad mengirim utusan kepada Raja Romawi Herakl, itu lakopnya atau julukannya. Nabi kirim utusan. Ketika dia baca surat dari Nabi Muhammad SAW dan dia selidiki siapa itu Muhammad, dari mana, apa yang dia perintahkan, ciri-ciri Nabi yang ditanya sama dia. Dipanggilnya sama dia waktu itu Abu Sufyan waktu itu ada di kerajaannya. Ditanya, bagaimana Muhammad ini menurut kalian wahai orang Mekah? Oh, jujur gitu. Terus bagaimana, apa yang dia perintahkan? Perintahkan sodako. Abu Sufyan tidak bisa berbohong, soalnya ini di depannya Raja Romawi gitu. Terus siapa pengikut mereka? Pengikut dia ini siapa? Oh, pengikutnya kebanyakan orang-orang lemah. Oh, itu pengikut semua Rasul, kata Raja Romawi. Apakah dari pengikut Muhammad ini ada yang murtad sampai sekarang? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Jadi sama Raja Romawi ditanya sifat-sifat kenabian, dan itu semua ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Raja Romawi, aku sudah tahu ini Nabi memang waktunya sekarang. Cuman aku tidak tahu, aku tidak kira dia ini akan muncul atau diutus dari kalian, dari bangsa Arab. Jadi seakan-akan sifat Nabi itu dibeberkan semua, disebutkan semua oleh Allah di Taurat Injil. Cuman di mana Nabi atau dari bangsa apa Nabi diutus disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi itu sering. Terus itu bukti pertama. Kemudian bukti kedua, dalil kedua, ketika orang Madinah mendengar kabar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun atau di musim haji. Musim haji itu kan bukan dari sekarang, bukan sekarang aja ada musim haji, dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim ada namanya musim haji. Setiap tahun orang datang ke Baitullah untuk haji. Orang Madinah ketika musim haji, bukan orang Madinah saja, banyak yang datang ke Mekah. Nah, Nabi menawarkan dirinya mengajak mereka untuk mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Itu setiap musim haji Nabi keliling, bayangkan. Sekali lagi, mental yang sangat luar biasa. Setiap musim haji Nabi keliling.
Istilahnya ke mana, ke kemah Indonesia misalkan, ke kemah Afrika, ke kemah ini, keliling Nabi, banyak dikelilingi sama Nabi, diajak sama Nabi, dikenalkan aku ini adalah utusan Allah, aku ini begini. Ada yang menolak dengan tolakan yang sangat jahat, sangat kurang ajar, ada yang menolak dengan tolakan yang lembut, ada juga yang menerima. Siapa yang menerima ini? Adalah orang-orang dari Madinah, dari Al-Aus wal Khazraj, atau lebih tepat lagi Al-Ansar, adalah penolong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menerima langsung ajakan Nabi? Ya karena mereka tahu, oh ini Nabi yang dibangga-banggakan sama orang Yahudi yang di kota kita. Jadi di Madinah itu kan mereka tinggal barengan sama orang Yahudi yang ngontrol mereka, yang menguasai perdagangan, yang menguasai keputusan itu Yahudi di kota Madinah sebelum Nabi datang. Jadi kalau ada cekcok antara orang Madinah asli, artinya dari Aus, Khazraj atau Ansar dengan Yahudi, jadi Arab Madinah dengan Yahudi Madinah cekcok, itu orang Yahudi Madinah yang ngancem orang asli Madinah dengan apa? Dengan Nabi akhir zaman. Oh lihat kalian berani ngelawan kami, nanti ada Nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian seperti ya nabi-nabi kami terdahulu memerangi orang-orang kafir gitu. Jadi dibangga-banggakan sama mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pas Nabi nawarin di musim haji dirinya, nawarin agama Islam kepada orang Madinah, mereka langsung ingat, oh ternyata ini gitu. Ternyata ini Nabi akhir zaman. Nah, cuman mereka tidak tahu dari mana Nabi tersebut diutus. Nah, jadi ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar ada namanya Nabi Muhammad dari Arab, langsung mereka mengingkari, ini bukan Nabi akhir zaman. Ini pembohong, ini ngaku Nabi, macam-macam tuduhan mereka karena hasud kepada bangsa Arab, tidak menerima. Ini janganlah kita pelihara sifat hasud dalam diri kita, karena hasud ini walaupun punya ilmu, ketutup ilmunya dengan hasud. Na'udzubillah min dzalik. Iblis alim, cuman hasud. Ketika hasud, kenapa kok Adam lebih mulia, kok aku disuruh sujud kepada Adam, aku lebih alim, lebih ahli ibadah, lebih tua, lebih senior, aku umurnya ribuan tahun, dan dari ciptaanku aku lebih kuat, aku dari api, Adam dari tanah. Nah itu akhirnya hasud tidak mau, akhirnya matrud, diusir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi percaya dengan Nabi, tahu sifat-sifat Nabi Muhammad, melebihi mereka tahu sifat anak mereka, tapi kenapa mereka tidak mau iman kepada Nabi? Karena mereka hasud. Selama ini mereka mengira Nabi akhir zaman dari bangsa mereka, ternyata Allah pilih bangsa Arab untuk mengeluarkan Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi itu hasud. Bangsa Yahudi, bangsa yang hasud. Kata Nabi, tapi ada hal yang sangat mereka hasuti kepada kalian, yaitu yang pertama adalah assalam. Kita diberikan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam nih kita seakan-akan remeh. Seharusnya ketika kita ketemu sesama muslim di jalan itu afsyus salam bainakum, kata Nabi. Ucapkan salam. Ketemu jalan, assalamualaikum. Ketemu jalan, assalamualaikum, begitu. Kata Nabi, kalau kalian mau saling cinta, ucapkan salam di antara kalian. Bukan salam-salam yang lain, tapi salam yang dianjurkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Hukumnya sunnah. Salam itu memulai salam hukumnya sunnah. Jadi ana ketemu antum di jalan, ana mengucapkan sunnah di antara kita berdua ini, sunnah mengucapkan salam. Siapa dulu yang mulai, maka dia yang lebih afdal, jelas karena dia yang mulai. Jadi misalkan ana dulu yang mulai, assalamualaikum, sunnah hukum memulai salam. Tapi Pak Haji wajib menjawab salam. Orang yang diberi salam hukumnya wajib menjawab. Wajib Pak Haji jawab waalaikumsalam. Kenapa? Karena ana sudah mengucapkan salam. Tapi walaupun sifat jawaban salam wajib dan ana memulai salam sunnah, tapi di sini ibadah sunnah lebih afdal daripada ibadah wajib.
Jadi termasuk daripada ibadah sunnah yang lebih afdal daripada ibadah wajib. Biasanya ya, kebanyakan ibadah wajib lebih afdal daripada ibadah sunnah. Ya, solat sunnah ba'diyatul isya sama solat isya afdalan mana? Jelas solat isya. Ya, gila orang solat isya dia tidak solat isya tapi habis itu solat ba'diyah isya kan gitu. Atau dia rajin solat witir, solat duha dia rajin tapi subuh dia tidak pernah solat, itu kan tidak benar berarti ya. Biasanya begitu, kebanyakan kewajiban lebih afdal daripada ibadah sunnah, kecuali di bab salam. Salam ya, karena yang memulai ini dia yang memulai, istilahnya dia yang menjadikan yang mendengar menjawab, maka walaupun memulai salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih banyak daripada yang menjawab. Yang mana yang menjawab itu hukumnya wajib. Fardhu ain kalau dia sendirian. Tapi kalau rame-rame fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu kalau kita rame-rame, ada satu keluar atau satu orang masuk, assalamualaikum, tidak harus semajlis ini kompak waalaikum, tidak harus. Cukup satu orang yang balas. Ketika ada satu orang yang balas, maka semajlis ini tidak dapat dosa. Tapi kalau semajlis ini diam semua tidak ada yang membalas, maka semajlis ini semua dapat dosa karena tidak menjawab orang yang beri salam yang baru datang. Nah itu. Jadi itu hukum salam. Kurang lebih begitu hukum salam. Kecuali kata ulama salam-salam yang tidak boleh salam ke perempuan. Oh boleh Ustaz, berarti kita biar cinta banyak salam ke betina, tidak boleh. Salam ke perempuan yang bukan mahram, assalamualaikum, tidak boleh. Haram hukumnya, dan perempuan tadi haram untuk menjawab karena ini salam bukan orang yang mahram begitu. Ada salam di waktu makruh, ada misalkan orang yang lagi sibuk dengan kajian ilmu, orang lagi sibuk membaca Al-Quran, jangan kita mengucapkan salam. Kenapa? Ya karena bakal risu nanti, bakal ruwet akhirnya, kacau semua akhirnya. Yang kedua yang dihasuti sama orang Yahudi adalah at-ta'min. At-ta'min itu mengucapkan amin. Itu dihasuti sama Yahudi. Kenapa ada kalimat amin untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa untuk kita tidak ada? Tidak ada untuk mereka kalimat amin. Di riwayat yang lain disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya termasuk yang dihasuti sama orang Yahudi adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Hari Jumat itu sayyidul ayyam, hari yang paling atau pemimpin dari hari-hari itu hari Jumat, hari yang paling mulia. Hari Jumat di situ diciptakan Adam. Di situ Adam diturunkan, di situ Adam meninggal, di situ bumi diciptakan, langit, semua kejadian yang sangat luar biasa itu terjadi di hari Jumat. Terjadi di hari Jumat dari dulu. Hari Jumat itu udah hari yang sangat mulia. Sampai-sampai di Mekah sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada khutbah Jumat, tapi bukan Jumat namanya, dan mereka tidak menamakan hari Jumat, dinamakan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah itu hari Jumat. Siapa yang mengadakan khutbah di hari penting tersebut termasuk daripada kakek Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak salah yang bernama Qusay. Yang bernama Qusay itu beliaulah pertama kali yang mengumpulkan orang di siang hari di hari Jumat. Nasihat tiap minggu. Nasihat tiap minggu. Datang Islam disyariatkanlah sholat Jumat. Namun tidak diterapkan sama Nabi sholat Jumat kecuali ketika Nabi sudah ada di Madinah. Karena pas Nabi di Mekah tidak bisa nak meraktekkan khutbah Jumat, salat Jumat, jumlah muslim kurang banyak atau bagaimana mau terang-terangan salat orang mereka Islamnya takut-takutan kan waktu itu. Namun ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, di situ Nabi dirikan salat Jumat. Didirikan sama Nabi salat Jumat. Cuman bukan salat Jumat pertama kali. Jangan salah. Pertama kali yang mendirikan atau yang mempraktekkan sholat Jumat itu sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini asli Mekah. Ketika tahun 11, tahun 12 dan diutusnya Nabi besar Muhammad, itu tadi kan orang Madinah Islam akhirnya. Ketika diajak Nabi mereka setuju, mereka ngikut Nabi.
Kata Nabi, sudah tahun depan kita ketemu lagi. Tahun depan lagi musim haji mereka datang lagi dengan jumlah yang banyak. Semuanya baiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka mau pulang, mereka meminta kepada Nabi satu orang untuk mengajarkan mereka agama Islam. Kami tidak tahu ya Rasulullah, awam, tolong kirim satu ustaz untuk mengajarkan kami agama Islam sampai nanti antum hijrah ke kota Madinah, begitu. Dikirim sama Nabi Mus'ab bin Umair, ya, kurang lebih 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah dikirim Mus'ab. Mus'ab dikirim dan diperintahkan sama Nabi untuk mendirikan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama kali didirikan di kota Madinah, cuman imamnya bukan Nabi. Waktu itu pertama kali yang mendirikan adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Luar biasa Mus'ab bin Umair, termasuk as-sabiqin awwalin, pertama orang yang Islam yang ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Jumat. Namun Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, sebelum beliau masuk ke kota Madinah yang dulu, beliau dari Kuba, pas dari Kuba mau masuk ke kota Madinah, di situ bertepatan hari Jumat, Nabi mendirikan sholat Jumat di satu tempat yang mana sekarang dinamakan tempat tersebut Masjid Jum'ah, masih ada. Jadi sholat Nabi Jumat pertama kali pun bukan di Masjid Nabawi, karena pas Nabi hijrah Masjid Nabawi belum jadi, kan gitu. Nah, pas Nabi hijrah, Nabi singgah di Kuba, Nabi dirikan Masjid Kuba. Dirikan masjid itu dah harus bangunan, cukup 1 bata, 2 bata, atau ini masjid, begitu. Kemudian ketika Nabi jalan dari Kuba, Kuba itu nama kampung, sekarang nama daerah, nama jalan istilahnya, Jalan Kuba, masjidnya Masjid Kuba. Dari Kuba, kampung Kuba, Nabi ingin masuk ke kota Madinah, melewati tempat yang mana kalau tidak salah situ Bani Salim bin Amr, lupa Al-Faqir. Di situ Nabi singgah di satu tempat dan bertepatan dengan siang hari Jumat. Sama Nabi didirikan sholat Jumat. Akhirnya tempat Nabi sholat Jumat pertama kali itu didirikan masjid, sampai sekarang masih ada, namanya Masjid Jum'ah. Itu hari Jumat, hari yang sangat mulia. Bahkan sebagian ulama di dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan yang meninggal di hari Jumat pahalanya begini, luar biasa. Masuk surga tanpa hisab, kan begitu. Hari Jumat sangat mulia. Di hari Jumat ada satu hari yang mana ada satu jam yang mana 1 jam tersebut doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf ulama sampai 40 qaul, ulama khilaf 40 pendapat. Ada yang mengatakan Nabi subuh, ada yang mengatakan sebelum Jumat, ada yang mengatakan pas khutbah lagi, pas imam lagi khutbah, ada yang mengatakan pas imam lagi duduk antara 2 khutbah, ada yang banyak. Yang penting kata ulama, maka dari itu dianjurkan kita selama seharian hari Jumat itu untuk banyak-banyak berzikir, istighfar, minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kata ulama ada namanya Sa'ah Fatimiyah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpendapat bahwasannya jam yang dikabulkan doa oleh Allah di hari Jumat itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib, bukan habis asar langsung, sebelum maghrib. Nah, jadi kalau habis asar langsung sekarang jam 3:30, berarti tidak, bukan jam 3:30, sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib misalkan. Nah, di situ kita kalau bisa usahakan, mungkin tidak bisa usah setengah jam, seperempat jam hari Jumat dulu. Mulai sebelum maghrib seperempat jam sudah siap, sudah rapi, sudah istighfar, sudah zikir, sudah minta ampun, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyidah Fatimah itu jam yang sangat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat hari yang sangat mulia, apalagi di hari Jumat kita dianjurkan juga untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nentukan, Nabi ngomong, yang paling banyak salawat sama aku maka paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti. Terus Nabi juga bicarakan, kata Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Disebutkan sama Nabi malam Jumat dan hari Jumat. Jumat juga disunnahkan kita baca surat Kahfi. Orang yang baca surat Kahfi di hari Jumat insyaallah terselamatkan dari fitnatul Dajjal.
dari fitnah. Nanti ada makhluk namanya Dajjal, musibah termasuk fitnah atau termasuk tanda daripada hari kiamat. Jadi hari Jumat termasuk adalah hari yang sangat luar biasa. Maka dari itu Yahudi hasud kepada kita, kenapa kita yang memiliki hari Jumat, bukan mereka. Di riwayat lain Nabi besar Muhammad SAW mengatakan termasuk yang dihasuti oleh orang Yahudi adalah iqamatis sufuf, adalah barisan kita sholat. Nah, barisan sholat kita ini itu termasuk hal yang dihasuti sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Luar biasa rapi, kompak, insya Allah. Zahirnya kompak, insya Allah badannya hatinya juga kompak. Jadi itu termasuk hal-hal yang dihasuti oleh orang Yahudi kepada umat Muslim, umat Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk salah satunya adalah kalimat amin, yang artinya ya Allah kabulkan doa orang yang berdoa ini di dalam sholat. Amin. Kita pernah baca juga yang menyebutkan kalimat amin ketika sholat berbarengan dengan imam atau berbarengan dengan malaikat, maka dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, yang aminnya pas dengan aminnya malaikat. Bagaimana? Kita tidak tahu aminnya malaikat, dikasih tahu oleh ulama aminnya malaikat itu pas aminnya imam. Jadi jangan imam waladdall, imam selesai dulu amin, jangan selesai dulu imam waladdallin, baru serentak bareng amin. Karena malaikat itu membarengi aminnya imam. Orang yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, barengan serentak dengan malaikat, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan amin yang bareng dengan aminnya malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.